Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areta Yurahma. Saya berasal dari kelompok 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing budaya Melayu, Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah ARMHUM yang telah membimbing mata kuliah ini. Saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai asas dan jati diri masih dalam bab 1. Dalam bab 1 ini ada beberapa subbab. Saya mendapat bagian untuk menjelaskan subbab yang pertama, yaitu pemaaf, pemurah, dermawan. Subbab yang kedua, amanah. Subbab yang ketiga yaitu menghargai dan memanfaatkan. Subbab yang keempat yaitu berpandangan jauh ke depan. Dan subbab yang terakhir yaitu hidup sederhana. Di dalam subbab yang pertama itu ada pemaaf, pemurah, dermawan. Sifat pemaaf dan pemurah amat dimuliakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua mengatakan bahwa sifat ini mencerminkan kesetiakawanan sosial yang tinggi, menggambarkan rendah hati, ikhlas, tidak pendendam, bertenggang rasa, dan berbudi luhur. Tunjuk ajar Melayu mengatakan, apa tanda Melayu jati, dendam kesumat ia jauhi, tulus ikhlas bermurah hati, kesalahan orang ia ampuni. Orang Melayu juga menjunjung tinggi sifat pemurah yang disebut dengan murah hati. Orang pemurah tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi tahu kepada penderitaan orang lain, serta mau melihat dan merasakan perasaan dan kesusahan orang lain. Dalam ungkapan dikatakan, adat hidup Melayu jati, hati pemurah elok pekerti. Adat hidup Melayu terbilang, tangan pemurah menolong orang. Adat hidup Melayu budiman, tahu kepada kesusahan teman. Subbab yang kedua yaitu amanah. Sifat amanah mencerminkan iman dan takwa, menunjukkan sikap terpercaya, dan menunjukkan tahu tanggung jawab, jujur, dan setia. Orang yang tidak amanah dianggap ingkar, tak dapat dipercaya, dan tidak bertanggung jawab, dan tentunya pasti dijauhi masyarakat. Dalam tunjuk ajar Melayu dikatakan, apa tanda Melayu jati? Memegang amanah sampai mati. Apa tanda Melayu jati? Karena amanah berani mati. Apa tanda Melayu jati? Amanah melekat di dalam hati. Apa tanda Melayu jati? Sifat amanah pakaian diri. Subbab selanjutnya yaitu ada menghargai dan memanfaatkan. Di dalam ungkapan dikatakan, apa tanda orang berilmu? Ia hanya tahu memanfaatkan waktu. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa orang Melayu pada dasarnya menyadari pentingnya memanfaatkan waktu. Waktu itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Kenapa? Karena mereka dapat hidup sejahtera dengan memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Siapa yang tidak memanfaatkan waktu, hidupnya akan sengsara dan penuh penderitaan. Sikap orang Melayu yang memandang waktu penting dapat dilihat dari ungkapan berikut ini. Apa tanda Melayu jati? Terhadap waktu berhati-hati. Apa tanda Melayu terbilang? Terhadap waktu ianya sayang. Apa tanda Melayu terpandang? Pantang baginya waktu terbuang. Orang yang menyia-nyiakan usia, membuang-buang waktu, bermalas-malasan, dan berlalai-lalai disebut dengan orang yang tak ingat mati atau orang merugi. Dalam ungkapan dikatakan, apa tanda orang aniaya? Waktunya habis sia-sia. Apa tanda orang merugi? Waktu terbuang tak ada arti. Apa tanda orang celaka? Waktunya habis tak ada faedah. Subbab yang keempat yaitu berpandangan jauh ke depan. Dengan memandang jauh ke depan, seseorang diharapkan memiliki wawasan luas, pikiran panjang, dan perhitungan semakin cermat. Berpandangan jauh ke depan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap anak cucu atau generasi yang akan datang, sehingga tindakan yang dilakukan tidak semata-mata untuk kehidupan masa kini, tetapi juga memikirkan nasib anak cucunya. Ungkapan yang berkaitan dengan sikap berpandangan ke depan ini bisa disimak. Apa tanda Melayu jati? Memikirkan hidup kemudian hari. Apa tanda Melayu jati? Masa lalu ia tahu, masa sekarang ia timang, masa mendatang ia kenang. Di dalam pantun juga dikatakan, apa tanda pinang berbuah? Banyak burung menyeri mayangnya. Apalah tanda orang bertua? Bijak menghitung hari depannya. Orang Melayu dalam tunjuk ajarnya menyebutkan pula keburukan dan kerugian orang yang berpikiran singkat dan sempit. Orang tua mengatakan, siapa berpikiran pendek, banyaklah kerja yang tidak baik. Siapa berpikiran singkat, lambat laun akan terjerat. Dan siapa berpikiran sempit, lambat laun akan terjepit. Oleh karenanya, orang tua menganjurkan agar setiap anggota masyarakat mampu berpikiran luas, berpandangan jauh ke depan, dan menyimak peredaran
dan zaman, serta memperhatikan secara cermat perubahan di dalam masyarakatnya. Orang Melayu menganggap rendah orang yang berpikiran sempit dan tidak memperhatikan hari depan dirinya dan hari depan bangsanya. Dalam ungkapan dikatakan, apa tanda orang yang sesat? Hati sempit, pikiran singkat. Apa tanda orang merugi? Hidup memikirkan diri sendiri. Apa tanda orang yang malang? Tak mau memikirkan masa depan. Subbab yang terakhir yaitu hidup sederhana. Hidup sederhana atau hidup pertengahan dianggap cerminan sikap hidup orang Melayu yang tahu diri dan tidak bermewah-mewah, tetap tidak pula melarat, miskin, atau melupakan tanggung jawab duniawi. Masyarakat Melayu senantiasa menjaga keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah, serta menjaga keserasian antara hidup di dunia dan hidup di akhirat nantinya. Dalam ungkapan dikatakan, kalau hidup mabuk dunia, di akhirat badan celaka, dan kalau hidup melupakan dunia, di akhirat bola menimpa. Ungkapan ini maksudnya yaitu kalau seorang hidup semata-mata karena mementingkan dunia, di akhirat akan mendapatkan siksa. Sebaliknya, bila hidup melupakan kewajiban selaku manusia yang berkeluarga, berkaum, berbangsa, dan bernegara, di akhirat ia akan dimintai pertanggungjawaban dan akan mendapatkan siksa pula. Oleh karenanya, hidup hendaklah serasi dan seimbang antara dunia dan akhirat. Sikap inilah yang mewujudkan pola hidup sederhana. Acuan mengenai hidup sederhana dalam tunjuk ajar Melayu dapat dilihat dari ungkapan berikut ini. Apa tanda Melayu jati? Bermewah-mewah ia tak sudi. Apa tanda Melayu jati? Tahu dunia, akhirat mengerti. Apa tanda Melayu jati? Dunia akhirat hidup serasi. Pola hidup sederhana tidaklah berarti sama sekali menafikan dunia atau hidup miskin. Hidup sederhana itu ialah hidup tidak berlebih-lebihan, tidak bermewah-mewahan, dan tidak melupakan kewajiban selaku hamba Allah. Jadi, pola hidup sederhana atau hidup sederhana itu yaitu hidup yang serasi dengan kemampuan masing-masing sesuai dengan kesanggupannya dan memenuhi kebutuhan hidup secara wajar. Hanya itu dari penjelasan cukup yang saya sudah jelaskan. Dan terima kasih kepada teman-teman dan profesor yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.